Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini, aku, dari channel Cerita Momo, mau ajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang akan menguras emosi dan membuat jantung kalian berdebar kencang. Cerita ini tentang pengkhianatan yang tak terduga dari orang terdekat, dan bagaimana sebuah keberanian bisa mengubah segalanya. Kisah ini berjudul, Saat Aku Sakit di Rumah. Pukul 3 pagi aku tak sengaja mendengar mertua menelpon ipar berkata, obatnya sudah ku ganti dengan obat beracun. Tidak lama lagi keluarga kita yang akan kuasai semua aset dan rumah mewah ini. Darahku mendidih. Besoknya ku lakukan ini yang membuat mertua dan ipar syok dan sujud mohon ampun. Pastikan kalian siap ya, karena ceritanya benar-benar menegangkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Komen juga nama dan asal kota kalian di bawah ya, dan tulis, hadir, biar aku tahu siapa aja yang sudah siap. Rani menggeliat di atas ranjang king size-nya. Tubuhnya terasa berat, kepala pusing, dan tenggorokannya sakit. Sudah 3 hari ini ia terbaring tak berdaya. Suaminya, Rangga, baru saja berangkat ke luar negeri untuk dinas selama seminggu. Awalnya, Rani merasa kuat, toh ia hanya flu biasa. Tapi demamnya tak kunjung turun, dan tubuhnya terasa semakin lemas. Ponsel Dinakas bergetar, menampilkan nama Bu Siti, mertuanya. Rani berusaha meraihnya, namun tangannya terlalu lemah. Tak lama, pintu kamar terbuka. Bu Siti masuk dengan nampan berisi bubur dan segelas air hangat. Di sampingnya, ada sebotol pil berwarna putih dan beberapa vitamin. Bagaimana, Nak? Sudah baik kan? Tanya Bu Siti dengan suara lembut, menaruh nampan di meja samping tempat tidur. Rani tersenyum tipis. Masih pusing, Bu, tapi sudah lebih baik. Syukurlah. Dimakan ya buburnya, biar ada tenaga. Ini, minum juga obatnya. Bu Siti mengambil sebutir pil putih dan segelas air. Rangga tadi telepon, katanya dia khawatir sekali. Ibu bilang, ibu yang akan merawatmu sampai sembuh. Rani merasa terharu. Mertuanya, yang selama ini terkenal pendiam, tiba-tiba menjadi begitu perhatian. Ia selalu membawakan makanan, membantunya ke kamar mandi, dan memastikan ia meminum obatnya tepat waktu. Terima kasih banyak, Bu. Ibu baik sekali, ucap Rani tulus. Bu Siti tersenyum. Sudah kewajiban ibu, Nak. Kamu sudah ibu anggap seperti anak sendiri. Malam semakin larut. Lampu kamar Rani dimatikan, hanya menyisakan lampu tidur yang remang-remang. Rani mencoba memejamkan mata, namun demamnya tak kunjung reda. Kepalanya terasa berat, dan ia tak bisa tidur nyenyak. Sekitar pukul 3 pagi, Rani terbangun. Tenggorokannya terasa kering, dan ia sangat haus. Perlahan, ia bangun dari tempat tidur dan berjalan pelan-pelan menuju dapur. Langkahnya tersendat, tubuhnya terasa berat. Di perjalanan menuju dapur, samar-samar ia mendengar suara Bu Siti yang sedang menelepon. Suara itu begitu pelan, seperti bisikan, namun suasana rumah yang hening membuat suara itu terdengar jelas. Halo, Dina? Bagaimana? Suara Bu Siti terdengar gelisah. Rani menghentikan langkahnya. Pintu dapur sedikit terbuka, dan ia bisa melihat bayangan Bu Siti yang sedang berbicara di telepon. Iya, ibu sudah ganti obatnya. Pokoknya, kita harus lakukan ini. Rani tidak boleh tahu. Rani tertegun. Ganti obat? Obat apa? Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia mengintip lebih dekat dari celah pintu. Obatnya sudah kuganti dengan obat beracun. Tidak lama lagi keluarga kita yang akan kuasai semua aset dan rumah mewah ini. Bisik Bu Siti, nadanya terdengar penuh kemenangan. Rani merasa dunia berputar. Tubuhnya limbung. Ia bersandar di dinding, mencoba menahan rasa mual yang tiba-tiba datang. Ia tak percaya dengan apa yang ia dengar. Mertuanya, mertua yang selama ini ia anggap baik, ternyata berencana meracuninya. Dan Dina, iparnya, juga terlibat. Rani kembali ke kamar, air matanya sudah tak bisa ia tahan lagi. Ia menatap botol-botol pil Dinakas. Pil-pil yang setiap hari ia minum, yang ia kira akan menyembuhkannya, ternyata adalah racun. Bu Siti, dengan wajah baiknya, selama ini telah meracuninya perlahan. Rani mengingat kembali semua perhatian Bu Siti.
bubur yang dibawakan, air hangat, dan obat yang selalu diberikan. Semua itu adalah sebuah sandiwara. Sebuah sandiwara untuk memuluskan rencana jahat mereka. Mengapa? Mengapa Bu Siti tega melakukan ini? Bisik Rani pada dirinya sendiri. Apa salahku? Aku tidak punya siapa-siapa di sini. Rangga sedang di luar negeri. Ketakutan menyergapnya. Bagaimana jika ia tidak terbangun? Bagaimana jika ia benar-benar meminum obat itu sampai habis? Ia mungkin sudah mati sekarang. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena demam, tetapi karena kengerian yang mendalam. Rani meraih ponselnya. Ia membuka kamera dan mengambil foto semua obat yang ada di nakas, termasuk pil putih yang paling sering diberikan oleh Bu Siti. Tangannya bergetar, tetapi ia berhasil melakukannya. Setelah itu, ia mengirim foto-foto tersebut kepada sahabatnya, seorang detektif swasta bernama Faris. Faris, tolong cek obat ini. Ini penting, tulis Rani singkat. Sesaat kemudian, balasan dari Faris datang. Rani, kamu kenapa? Cepat hubungi aku. Rani membalas, nanti aku cerita. Sekarang tolong cek ini dulu, aku akan transfer uangnya. Setelah mengirim pesan, Rani terdiam. Ia harus berpikir jernih. Tidak bisa sembarangan bergerak. Ia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia harus tetap minum obat itu, atau setidaknya berpura-pura meminumnya. Jika ia menolak, Bu Siti akan curiga dan rencana mereka bisa berubah. Rani menggenggam erat ponselnya. Pikirannya dipenuhi kebencian dan amarah. Ia tidak bisa membiarkan mereka menang. Ia harus berjuang. Untuk dirinya sendiri, untuk Rangga, dan untuk semua yang mereka miliki. Aku tidak akan mati di sini. Ibu, aku akan melawan, bisik Rani, dengan tekad yang membara. Tangan Rani masih gemetar saat ia menaruh kembali ponselnya di nakas. Keringat dingin membasahi pelipisnya, bukan lagi karena demam, melainkan karena kengerian yang menusuk sampai ke tulang. Kalimat Bu Siti, obatnya sudah kuganti dengan obat beracun. Terus terngiang-ngiang di kepalanya, memutar seperti kaset rusak yang tak bisa berhenti. Ia menatap botol-botol pil di meja, benda-benda tak berdosa yang kini berubah menjadi simbol kematian. Ini bukan flu biasa. Ini adalah jebakan. Jebakan yang dipasang oleh orang yang ia sebut ibu. Rani memejamkan mata, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdentum-dentum seperti genderang perang. Di dalam kepalanya, skenario demi skenario terbayang. Bagaimana jika ia tetap meminumnya? Ia akan mati perlahan, tak berdaya. Bagaimana jika ia menolak? Bu Siti pasti akan curiga. Mata-mata Bu Siti, yang tak lain adalah putrinya sendiri, Dina, pasti akan segera tahu dan mereka akan menyusun rencana lain. Mungkin lebih brutal. Tidak, ia tidak boleh mati. Ia tidak bisa mati. Bukan di rumahnya sendiri, bukan di tangan orang yang telah ia anggap keluarga. Apalagi saat suaminya, Rangga, tidak ada di sisinya. Air mata mengalir, membasahi bantalnya. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan amarah dan kebencian yang membara. Rani meraih ponselnya lagi, mencari kontak Faris. Sahabat lamanya itu adalah seorang detektif swasta andal yang ia kenal sejak kuliah. Pukul 3 pagi, ia tahu ini tidak sopan, tapi ini adalah masalah hidup dan mati. Halo, Faris? Suara Rani bergetar. Rani? Astaga, kamu kenapa? Suaramu bergetar. Ada apa? Tanya Faris dengan nada panik. Rani menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan suaranya. Faris, dengarkan aku baik-baik. Aku butuh bantuanmu. Cepat. Malam ini juga. Tanpa menunggu jawaban Faris, Rani menceritakan semuanya. Bisikan yang ia dengar, kata-kata, obat beracun, nama Bu Siti dan Dina yang disebut, dan foto-foto pil yang sudah ia kirimkan. Hening sejenak di ujung telepon. Rani, kamu yakin? Ini bukan hal main-main. Racun? Suara Faris terdengar serius. Aku yakin 100%, Faris. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Mereka berencana mengambil alih rumah dan semua aset kami. Aku butuh bukti, Faris. Aku butuh pertolonganmu. Oke, tenang. Jangan panik.
Aku akan langsung hubungi teman-temanku di lab forensik. Kamu harus kirimkan sampel pil itu, tapi jangan yang dari botol utuh. Ambil 1 butir saja. Taruh di kantong plastik kecil, tapi hati-hati. Jangan sentuh dengan tangan kosong. Lalu, aku akan kirimkan kurir untuk mengambilnya di depan gerbang rumahmu. Setelah itu, kamu pura-pura seperti biasa. Jangan tunjukkan kalau kamu tahu apa-apa. Rani mengangguk, meskipun Faris tidak bisa melihatnya. Aku mengerti. Tapi, bagaimana dengan obat ini? Apa yang harus kulakukan? Bu Siti akan datang lagi sebentar lagi untuk memberikannya. Kamu harus punya pengganti, Rani. Jangan minum obat itu lagi. Sama sekali. Kamu harus beli vitamin yang bentuk dan warnanya sama persis. Di apotek banyak yang jual. Besok pagi, suruh Bu Siti membeli sesuatu, atau pura-pura ingin makan buah yang ada di luar. Beri alasan apapun agar kamu bisa menyelinap keluar sebentar dan membeli vitamin pengganti. Jangan pernah beri alasan untuk Bu Siti curiga. Ide cemerlang itu seolah menyiram otaknya. Baik, aku akan lakukan itu. Satu lagi, kata Faris. Kita butuh bukti video dan suara. Kamu harus pasang kamera tersembunyi. Aku akan kirimkan timku dengan peralatan paling canggih, tapi kamu yang harus memasangnya. Ingat, kamu harus melakukannya saat tidak ada orang di rumah. Oke, aku mengerti, jawab Rani, matanya memandang ke sekeliling kamar yang megah itu. Tapi, bisakah kamu juga siapkan 1 pil obat tidur dosis tinggi? Aku butuh itu untuk Bu Siti. Aku tidak bisa mengambil risiko. Faris terdiam sejenak. Rani, kamu yakin? Itu berbahaya. Aku tidak akan membunuhnya, Faris. Hanya membuatnya tidur nyenyak. Aku butuh waktu untuk memasang kamera dan mengambil sampel obat. Ini satu-satunya cara. Faris menghela napas. Baiklah. Akan kuatur semuanya. Aku juga akan membelikanmu bubuk penguat dan multivitamin untuk memulihkan tubuhmu. Sekarang, istirahatlah. Berpura-puralah sakit parah. Jangan biarkan mereka melihatmu kuat. Sampai jumpa besok pagi, Rani. Telepon ditutup. Rani memandangi botol pil-pil itu dengan jijik. Ia bangkit, mencari tempat tersembunyi untuk menyimpan pil beracun itu. Ia tidak ingin Bu Siti tahu bahwa pil itu sudah ia buang. Ia menyimpannya di dalam dompet kecilnya dan menyembunyikannya di bawah tumpukan pakaian di laci paling bawah. Fajar mulai menyingsing. Rani berbaring lagi di ranjang, mencoba mengatur napasnya. Ketakutan masih ada, tapi kini ia ditemani oleh tekad yang membara. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Pukul 7 pagi, Bu Siti masuk ke kamar membawa nampan sarapan. Nah, sudah ibu siapkan bubur kesukaanmu. Ayo dimakan, biar cepat sembuh. Rani berusaha tersenyum lemah. Terima kasih, Bu. Ibu baik sekali. Tapi, buburnya hambar. Apa ada buah apel di kulkas? Aku ingin sekali apel. Mata Bu Siti berbinar. Tentu, ada. Apel merah yang besar. Kan? Ibu akan kupaskan untukmu. Tidak usah, Bu. Apel yang di kulkas sudah habis. Rasanya aku harus ke supermarket untuk membeli yang baru. Tapi, aku tidak sanggup jalan. Rani sengaja membuat suaranya terdengar sangat lemas. Oh, tidak. Nak, kamu tidak boleh kemana-mana. Biar ibu saja yang belikan. Kamu tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Bu Siti segera mengambil tasnya dan bergegas keluar. Ini adalah kesempatan emas. Rani bangkit, tubuhnya memang lemas, tetapi adrenalin membuatnya kuat. Ia meraih tas kecilnya dan menyelinap keluar dari pintu belakang. Ia memanggil taksi daring dan meminta diantar ke apotek terdekat. Jantungnya berdebar kencang, ia merasa seperti penjahat yang sedang beraksi. Di apotek, ia dengan cermat membandingkan pil-pil vitamin. Syukurlah, ada satu merek yang bentuk dan warnanya mirip sekali dengan pil yang diberikan Bu Siti. Ia membeli beberapa botol, kemudian ia juga membeli multivitamin dan bubuk penguat yang disarankan Faris. Setelah itu, ia menuju toko kecil yang menjual kamera tersembunyi. Ia membeli 2 kamera berukuran sangat kecil yang bisa dipasang di sudut ruangan. Tak lama setelah itu, kurir dari Faris datang.
Rani memberikan sampel pil yang sudah ia bungkus. Ia juga mengambil pil tidur dosis tinggi yang dikirimkan Faris. Akhirnya, ia kembali ke rumah dan menyelinap masuk kembali melalui pintu belakang. Ia sudah kembali berbaring di tempat tidur saat Bu Siti pulang. "Maaf lama, Nak. Tadi ibu harus antre panjang. Ini, apelnya. Cepat dimakan," kata Bu Siti sambil tersenyum lebar. Rani pura-pura memakan bubur dan apel. Setelah itu, Bu Siti kembali memberikan pil yang ia tahu beracun. Rani meraihnya. "Bu, bolehkah aku minum sendiri? Rasanya aku ingin tidur sebentar." "Oh, tentu, Nak. Istirahatlah. Ibu akan ke bawah. Nanti kalau ada apa-apa, panggil saja ibu," kata Bu Siti sambil tersenyum. Begitu Bu Siti keluar, Rani langsung membuang pil beracun itu ke kloset dan menyiramnya. Ia mengambil satu pil vitamin yang sudah ia siapkan dan meminumnya dengan air. Ia lalu berpura-pura tidur. Pukul 11 malam, Bu Siti masuk ke kamar untuk melihat keadaan Rani. Saat Bu Siti kembali ke kamarnya, Rani dengan hati-hati bangkit. Ia mengambil pil tidur yang dikirimkan Faris, menghancurkannya, dan memasukkannya ke dalam segelas teh Bu Siti. Ia tahu di mana Bu Siti menyimpan tehnya, di dekat tempat tidurnya. Dengan hati-hati, ia memasukkan bubuk itu ke dalam teh Bu Siti. Setelah itu, ia kembali ke kamarnya dan memasang kamera tersembunyi. Satu di sudut langit-langit, satu lagi di dalam boneka beruang. Ia harus berjuang. Pertempuran belum dimulai, tapi ia sudah siap. Ia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Rani memejamkan mata, memaksakan dirinya untuk tidur, meskipun saraf di seluruh tubuhnya menolak untuk tenang. Dua kamera tersembunyi sudah terpasang rapi. Satu di dalam boneka beruang lusuh yang jarang disentuh Bu Siti, satu lagi terselip di balik bingkai foto Rangga. Kedua kamera itu terhubung langsung dengan ponselnya, memungkinkan Rani untuk memantau setiap inci ruang tamu dan dapur dari kamarnya. Setiap derit pintu, setiap langkah kaki, setiap bisikan yang ia dengar, membuat jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa mengakhiri hidupnya. Pagi itu, Bu Siti datang dengan wajah sumringah. Ia membawakan semangkuk bubur ayam, kali ini dengan tambahan irisan telur puyuh yang selalu Rani suka. "Ayo, Nak, ibu sengaja buatkan bubur spesial untukmu. Kamu harus cepat sembuh," katanya sambil meletakkan nampan di nakas. Rani mengangguk lemah, menelan bubur itu perlahan. Di bawah tatapan penuh perhatian Bu Siti, ia merasa seperti seekor tikus yang sedang diawasi oleh kucing yang siap menerkam. Ketika Bu Siti keluar, Rani langsung mengambil pil vitamin yang sudah ia siapkan, menukarnya dengan pil beracun yang diberikan mertuanya. Ia lalu meminum vitamin itu di depan Bu Siti saat Bu Siti kembali. Senyum Bu Siti terlihat tulus, tapi Rani tahu itu adalah topeng kebohongan. Waktu berlalu begitu lambat. Setiap hari, Rani harus menahan keinginan untuk sembuh total. Ia berpura-pura masih demam, masih lemas, dan masih butuh bantuan Bu Siti. Peran ini menguras energinya, namun ia harus melakukannya. Ia menyaksikan bagaimana Bu Siti semakin gelisah karena kondisinya tak kunjung memburuk. Bu Siti mulai sering menelepon Dina, dan percakapan mereka terdengar tegang. Rani tahu, mereka sedang frustrasi. Malam itu, saat jarum jam menunjukkan pukul 11, Rani tak sengaja mendengar suara bisik-bisik dari ruang tamu. Ia langsung meraih ponselnya dan membuka aplikasi kamera. Terlihat Bu Siti dan Dina duduk berdekatan di sofa, ponsel mereka bergetar di atas meja. "Bagaimana, Bu? Kok Rani belum juga lumpuh? Apa dosisnya kurang?" tanya Dina dengan suara panik. Bu Siti menghela napas berat. "Sudah ibu naikkan, tapi, entah kenapa, dia masih kuat. Ibu sudah beri dia pil setiap hari. Harusnya efeknya sudah terasa. Apa jangan-jangan dia curiga?" "Tidak mungkin, Bu. Dia bodoh. Mana mungkin dia tahu?" Dina tertawa sinis. "Ibu tidak bisa menyerah. Ingat, rumah ini akan jadi milik kita. Aset-asetnya, mobil-mobil mewah Rangga, semua akan jadi milik kita. Rangga akan jadi duda, dan dia akan kehilangan segalanya." "Iya, ibu ingat. Tapi ibu takut, Dina. Bagaimana kalau dia mati mendadak? Rangga akan curiga. Polisi bisa menyelidiki kita."
Jangan khawatir, Bu. Obat itu tidak membunuh instan. Dia hanya akan membuat Rani lumpuh. Lalu ia akan meninggal perlahan-lahan. Semua akan terlihat seperti penyakit langka. Tidak ada yang akan curiga, ujar Dina dengan nada meyakinkan, membuat Rani bergidik ngeri. Setelah Rani meninggal, Rangga pasti akan trauma. Dia akan kembali ke ibu dan ibu bisa mengurus semua asetnya. Saat itulah kita bisa meminta Rangga untuk mentransfer semua asetnya ke nama ibu. Atau ke nama kita. Kita akan jadi orang kaya raya. Dina? Suara Bu Siti terdengar penuh nafsu, membuat perut Rani mual. Rani merekam semua percakapan itu. Kata-kata mereka menusuknya bagai belati. Mereka tidak hanya menginginkan hartanya, mereka juga ingin melihat Rangga hancur. Mereka ingin mengambil alih segalanya. Amarah Rani memuncak. Ia menggenggam erat ponselnya. Bukti itu, ia sudah mendapatkannya. Keesokan harinya, saat Bu Siti sedang keluar sebentar untuk membeli bahan makanan, ponsel Rani berdering. Nama Faris muncul di layar. Halo, Rani. Aku punya hasilnya. Suara Faris terdengar serius di ujung telepon. Bagaimana, Faris? Tanya Rani, dadanya berdebar tak karuan. Hasil lab menunjukkan bahwa pil yang kamu kirimkan memang bukan pil vitamin biasa. Itu adalah campuran beberapa zat kimia, salah satunya kalium sianida, kata Faris, menyebutkan nama zat kimia itu. Dosisnya sangat kecil. Tapi jika dikonsumsi terus-menerus, ia akan merusak sistem saraf dan organ vital secara perlahan. Gejalanya memang mirip dengan penyakit autoimun atau penyakit langka lainnya. Siapapun yang meracik ini sangat pintar. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Rani merasa pusing. Kalium sianida. Sebuah racun mematikan yang ia konsumsi setiap hari. Ia bisa saja sudah mati sekarang. Faris menambahkan, Rani, kamu sangat beruntung. Jika kamu terlambat 1 hari saja menyadari ini, kemungkinan besar kamu akan mengalami kerusakan permanen pada sistem sarafmu. Ini adalah kasus percobaan pembunuhan terencana. Jadi, mereka benar-benar ingin membunuhku, bisik Rani, suaranya tercekat. Ya, Rani. Kamu harus segera bertindak. Hubungi Rangga, suruh dia pulang, kata Faris. Tidak, Faris. Jangan dulu. Rangga sedang dinas penting. Aku tidak ingin dia panik. Biarkan dia menyelesaikan pekerjaannya. Aku akan hadapi ini sendirian. Aku sudah punya bukti video dan hasil lab. Aku akan melakukan ini sesuai rencanaku, kata Rani dengan nada dingin, penuh tekad. Faris terdiam, ia tak bisa membantah tekad Rani. Baiklah. Tapi kamu harus berhati-hati. Jangan biarkan mereka tahu. Sekarang, kirimkan semua bukti video itu padaku. Aku akan membuat salinannya. Dan jangan pernah minum pil yang mereka berikan. Pura-pura saja. Gunakan vitamin yang kamu beli sebagai gantinya. Rani mengangguk. Aku sudah melakukannya sejak awal. Sore harinya, Bu Siti kembali ke kamar Rani. Wajahnya terlihat lega saat melihat Rani masih berbaring di tempat tidur. Ia membawakan segelas susu hangat dan pil. Nak, minumlah ini, agar cepat sembuh. Rani mengambil gelas dan pil itu. Ia tahu, pil itu lagi. Perlahan, ia memasukkan pil itu ke mulutnya. Saat Bu Siti membalikan badan untuk meletakkan nampan, Rani dengan cepat menukar pil itu dengan vitamin yang ia selipkan di balik telapak tangannya. Pil beracun itu langsung ia buang ke dalam keranjang sampah. Setelah itu, ia meminum susunya dengan tenang. Alhamdulillah, kamu sudah minum. Ibu senang, kata Bu Siti, suaranya penuh kelegaan. Tidurlah yang nyenyak. Nak, ibu akan keluar sebentar. Setelah Bu Siti pergi, Rani bangkit dan mengambil pil beracun itu dari keranjang sampah. Jantungnya berdebar kencang saat ia memeriksa setiap sudut ruangan. Tidak ada lagi orang di sana. Ia menghela napas, memasukkan pil beracun itu ke dalam sebuah kantong kecil, dan menyimpannya di tempat aman. Ia sudah punya bukti. Kini, ia hanya perlu waktu yang tepat untuk melakukan pembalasan. Rani memegang ponselnya erat-erat di bawah selimut. Layarnya menampilkan siaran langsung dari kamera tersembunyi yang ia pasang di ruang keluarga. Ia mengamati gerak-gerik Bu Siti yang baru saja masuk dengan nampan berisi bubur dan segelas susu. Kali ini,
Ekspresi Bu Siti berbeda. Ada sedikit kerutan di dahinya, dan senyumnya tidak selebar kemarin. Rani tahu, Bu Siti mulai panik. Sudah 4 hari Rani, sakit, dan alih-alih memburuk, kondisi Rani justru terlihat membaik, berkat multivitamin yang ia minum. Ayo, nak, dimakan buburnya. Ibu lihat kamu sudah lebih segar, kata Bu Siti, suaranya terdengar sedikit tegang. Rani tersenyum lemah. Iya, Bu. Perutku sudah lebih enak. Mungkin karena bubur buatan ibu. Bu Siti menghela napas lega. Ia meletakkan nampan dan pergi. Setelah yakin pintu kamar tertutup, Rani langsung membuang pil beracun yang diberikan Bu Siti ke toilet. Ia menelan pil vitamin, lalu kembali berbaring, menunggu. Malam ini, ia akan memancing mereka. Rani mengirim pesan singkat ke Bu Siti. Bu, aku lapar. Apa masih ada sisa bubur? Tak lama kemudian, balasan datang. Iya, masih ada di dapur. Nanti ibu panaskan. Rani menghela napas panjang. Rencananya berhasil. Bu Siti akan memanaskan bubur, dan kesempatan itu akan menjadi celah baginya untuk mendapatkan bukti paling kuat. Pukul 11 malam, Rani mendengar suara langkah kaki dari dapur. Ia segera membuka aplikasi kamera di ponselnya. Terlihat Bu Siti sedang memanaskan bubur, sambil menelepon Dina. Dina, ibu takut. Rani semakin kuat. Ibu rasa dia tidak meminum semua obat yang ibu berikan. Suara Bu Siti terdengar gemetar. Dina tertawa sinis dari ujung telepon. Halah, Bu, tidak mungkin. Rani itu bodoh dan polos. Ibu saja yang terlalu panik. Dia itu hanya pura-pura. Biarkan saja, sebentar lagi juga dia akan lumpuh dan sekarat. Itu sudah diatur oleh Pak Dosen. Rani mendengar kalimat itu. Pak Dosen? Siapa lagi yang terlibat? Lumpuh? Kenapa harus lumpuh dulu? Dina? Ibu kira dia akan langsung mati, kata Bu Siti, suaranya penuh kekhawatiran. Bu, ibu ini gimana sih? Kalau dia langsung mati, polisi akan langsung curiga. Kalau dia mati karena penyakit langka, tidak ada yang akan curiga, apalagi dia memang sakit. Ini semua sudah direncanakan matang-matang dari jauh-jauh hari, Bu. Kita sudah sewa Pak Dosen itu untuk meracik racunnya. Dina melanjutkan, suaranya penuh kesombongan. Ingatkan, Bu, saat Rangga mulai sukses dan kaya raya, dia malah membeli rumah mewah ini, bukan untuk kita, tapi untuk si Rani. Dia juga lebih peduli sama bisnisnya, dan bahkan dia tidak pernah menengok kita di kampung. Dia pikir dengan uang dia bisa membeli segalanya? Tidak, Bu. Kita akan tunjukkan siapa yang berkuasa. Kita akan ambil semua aset yang dia miliki, rumah mewah ini, dan perusahaannya. Tapi, bagaimana kita akan menguasai perusahaannya? Rangga kan tidak akan mau, tanya Bu Siti, masih ragu. Bu, ibu jangan bodoh, deh. Kan Rangga butuh dukungan moral. Setelah Rani meninggal, Rangga pasti akan sedih dan depresi. Dia akan butuh sandaran. Kita kan keluarganya, Bu. Saat itulah kita akan masuk. Kita akan bilang kalau kita akan mengurus dia, kita akan bantu dia mengurus aset-asetnya. Kita akan menunjuk pengacara yang kita kenal untuk mengurus warisannya. Dan kita akan meminta Rangga untuk mengalihkan semua asetnya ke nama kita. Mudah, kan? Jadi, kita juga akan menguasai perusahaan Rangga? Tanya Bu Siti, matanya berbinar. Dina, kamu benar-benar pintar. Ibu tidak salah memilihmu. Tentu saja, Bu. Kita akan menjadi keluarga kaya raya. Kita akan hidup mewah. Kita bisa membeli semua yang kita inginkan. Mobil, perhiasan, baju-baju mahal. Ah, aku sudah tidak sabar, kata Dina, suaranya penuh euforia. Percakapan itu membuat darah Rani mendidih. Mereka tidak hanya ingin membunuhnya, tetapi juga merusak kehidupan Rangga dan mengambil alih semua yang suaminya miliki. Mereka merencanakan semua ini bukan karena cinta, melainkan karena iri dan serakah. Mereka ingin melihat Rangga hancur, melihat ia kehilangan segalanya. Rani menahan napasnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki Bu Siti menuju kamarnya. Ia langsung mematikan aplikasi, menyembunyikan ponselnya di balik bantal, dan memejamkan mata.
Bu Siti masuk ke kamar Rani. Ia meletakkan semangkuk bubur di nakas. Nak, buburnya sudah ibu panaskan. Makanlah ya. Ibu lihat kamu sudah lebih baik. Syukurlah. Rani mengangguk lemah. Terima kasih, Bu. Ibu baik sekali. Tentu, Nak. Ibu kan ibumu. Ibu sayang kamu. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Ia tidak bisa melupakan kata-kata Bu Siti dan Dina. Ia menyadari bahwa selama ini, perhatian mereka adalah sebuah sandiwara. Mereka tersenyum di depannya, tetapi di belakangnya, mereka merencanakan pembunuhan yang kejam. Keesokan harinya, Rani bangun dengan tubuh yang terasa lebih kuat. Ia menelepon Faris dan mengirimkan rekaman percakapan Bu Siti dan Dina. Rani, ini adalah bukti yang kuat. Aku akan menyimpannya. Aku juga sudah mengirimkannya ke alamat emailmu sebagai cadangan. Sekarang kamu harus berhati-hati. Jangan biarkan mereka tahu. Mereka berbahaya, kata Faris. Aku tahu, Faris. Aku akan berhati-hati. Tapi, aku tidak akan menyerah. Aku akan melawan. Aku akan membuat mereka berlutut di kakiku, kata Rani, suaranya penuh tekad. Rani menatap keluar jendela. Hujan turun rintik-rintik, membasahi kaca jendela. Di luar sana, dunia terasa damai. Tetapi di dalam rumah ini, perang baru saja dimulai. Rani tahu, ia harus melakukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan membuat mertua dan iparnya berlutut, memohon ampun. Ia hanya harus menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana semua bukti sudah terkumpul, dan Rangga sudah kembali. Rani menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Wajahnya pucat, matanya sedikit cekung, dan rambutnya tergerai tak terurus. Ia sengaja membuat dirinya terlihat seperti orang sakit. Meskipun di dalam hatinya ia sudah merasa jauh lebih kuat. Multivitamin yang ia minum, di samping makanan bergizi yang ia siapkan sendiri saat Bu Siti lengah, telah memulihkan energinya. Namun, ia harus mempertahankan aktingnya. Hari ini adalah hari di mana suaminya, Rangga, akan kembali. Dan saat Rangga datang, pertarungan yang sesungguhnya akan dimulai. Rani kembali ke ranjang, berbaring dengan posisi yang meyakinkan. Ia menarik selimut hingga dagu, dan menutup matanya, menanti. Tak lama kemudian, suara kunci diputar di pintu depan. Jantung Rani berdegup kencang. Ia mendengar suara Rangga yang memanggil namanya dengan nada panik. Rani, sayang, aku pulang. Rangga masuk ke kamar dengan tergesa-gesa. Begitu melihat Rani terbaring tak berdaya, raut wajahnya yang lelah berubah menjadi kekhawatiran yang mendalam. Ia menjatuhkan tas kerjanya, berlutut di samping ranjang, dan menggenggam tangan Rani. Sayang, kenapa kamu seperti ini? Bu Siti bilang kamu hanya flu biasa. Kenapa demammu belum turun? Suara Rangga bergetar, matanya berkaca-kaca. Rani membuka matanya perlahan. Mas, aku kangen. Bisiknya, suaranya sengaja dibuat serak. Aku juga, sayang. Aku sangat khawatir. Aku tidak bisa konsentrasi kerja di sana. Aku ingin segera pulang. Rangga mencium kening Rani dengan lembut. Di saat yang sama, Bu Siti masuk ke kamar dengan wajah penuh kepura-puraan. Ia mendekati Rangga dan mengusap punggungnya. Rangga, syukurlah kamu sudah pulang. Ibu juga sangat khawatir. Ibu sudah merawatnya setiap hari, memberinya makan dan obat. Tapi, entah kenapa, dia tidak kunjung membaik. Rangga menatap ibunya dengan tatapan penuh terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Ibu sudah merawat istriku. Ibu memang yang terbaik. Bu Siti tersenyum palsu, matanya mengarah pada Rani dengan tatapan penuh kemenangan. Seolah berkata, lihatlah, rencanaku berhasil. Rani membalas tatapan itu, namun dengan raut wajah kosong, menyembunyikan amarah yang membara di dadanya. Ibu benar-benar sudah merawat Rani? Tanya Rangga. Apa dia sudah minum semua obat yang ibu berikan? Tentu saja, Nak. Setiap hari, ibu pastikan dia meminumnya tepat waktu. Tapi, ibu merasa aneh. Dia seharusnya sudah membaik. Mungkin obat dari dokter tidak cocok, kata Bu Siti, suaranya terdengar penuh kepura-puraan. Rangga menatap Rani dengan tatapan penuh pertanyaan. Rani mengangguk lemah,
pura-pura lelah. Ia tidak bisa menjawab dengan kata-kata, karena ia takut akan merusak aktingnya. Bu, sebaiknya kita panggil dokter. Ibu kan tahu, obat yang dijual di apotek tidak selalu cocok untuk setiap orang. Aku akan telepon dokter langganan kita sekarang juga, kata Rangga. Ia mengambil ponselnya. Wajah Bu Siti berubah panik. Jangan, Rangga. Dokter. Ibu tidak tahu, dokter itu mahal. Lagi pula, Rani hanya flu biasa, dia hanya butuh istirahat. Ibu rasa, dia akan sembuh kalau kamu sudah ada di sini. Bu, ini bukan masalah uang. Ini tentang kesehatan Rani. Dia istriku, Bu. Dia harus sehat. Aku tidak bisa melihatnya seperti ini. Aku akan telepon dokter sekarang juga, jawab Rangga, tanpa ragu. Bu Siti tak bisa membantah. Wajahnya terlihat tegang, ia keluar dari kamar. Beberapa saat kemudian, seorang dokter datang. Ia memeriksa Rani dengan cermat, mulai dari suhu tubuh, denyut nadi, hingga mata dan tenggorokannya. Dari hasil pemeriksaan, kondisi pasien sebenarnya sudah jauh lebih baik. Demamnya sudah turun, tenggorokannya juga sudah tidak meradang. Hanya saja, dia terlihat sangat lemas dan tidak bersemangat, kata sang dokter, kebingungan. Bagaimana mungkin, Dok? Sudah hampir 5 hari dia sakit. Bahkan ibuku sampai merawatnya setiap hari. Tapi kondisinya tidak membaik, tanya Rangga, bingung. Mungkin ada sesuatu yang tidak cocok. Pasien sudah minum obat apa saja? Rangga mengambil botol-botol pil di nakas dan memberikannya kepada dokter. Dokter memeriksa pil-pil itu, satu persatu. Ini hanya vitamin, parasetamol, dan obat flu biasa. Seharusnya dengan obat ini, kondisi pasien sudah membaik. Ini aneh. Rani menatap Rangga, mencoba mengirimkan sinyal melalui matanya. Rangga menangkapnya. Ia tahu Rani ingin mengatakan sesuatu. Sesuatu yang sangat penting, yang tidak bisa ia katakan di depan ibunya. Dokter, apakah mungkin ini bukan flu biasa? Apakah mungkin ada hal lain yang terjadi? Tanya Rangga, suaranya memelan. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, Pak Rangga. Tapi saya curiga ada sesuatu yang aneh. Sebaiknya, pasien harus dirawat di rumah sakit. Kita bisa melakukan pemeriksaan darah dan melihat kondisi organ dalamnya, kata sang dokter, menyarankan. Rangga setuju. Baik, Dok. Kita akan bawa Rani ke rumah sakit. Rani, kamu akan baik-baik saja. Bu Siti, yang mendengar percakapan itu dari luar kamar, masuk kembali ke dalam dengan wajah panik. Jangan, Rangga. Ibu tidak setuju. Rumah sakit itu tempat orang sakit. Kamu tidak bisa membawa istrimu ke sana. Lagi pula, dia akan sembuh kalau kamu sudah ada di sini. Biar ibu yang merawatnya. Bu, ini sudah menjadi keputusan. Aku tidak bisa mengambil risiko lagi, kata Rangga, tegas. Ia menatap Rani dengan tatapan penuh arti, seolah memberitahu Rani bahwa ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Rani menahan senyum. Rencananya berhasil. Ia berhasil membuat Rangga curiga, dan ia tahu, Rangga akan melakukan apapun untuk melindunginya. Malam itu, Rangga tidur di samping Rani, memeluknya erat. Rani tidak bisa tidur. Ia merasakan kehangatan pelukan Rangga, dan ia menyadari betapa beruntungnya ia memiliki suaminya. Rani menoleh, menatap mata Rangga. Mas, aku tahu sesuatu, bisiknya. Tentang ibu, dia bukan seperti yang kamu kira. Rangga tertegun. Rani, apa maksudmu? Semua yang terjadi selama ini, itu semua adalah rencana mereka, Mas. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku takut kamu tidak akan percaya, bisik Rani, air matanya menetes. Aku akan percaya. Kamu istriku. Aku akan percaya padamu, jawab Rangga, meyakinkan Rani. Rani mengangguk. Mas, aku punya bukti. Tapi aku akan beritahu besok, saat kamu sudah siap. Sekarang, istirahatlah, bisiknya. Rangga memeluk Rani erat-erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Aku akan menjagamu, sayang. Tidak akan ada yang bisa menyakitimu lagi. Cahaya matahari pagi menyusup melalui celah gorden, namun kamar Rani dan Rangga terasa dingin dan sunyi.
Rangga duduk di sisi ranjang, memegang tangan Rani, tatapannya kosong. Pikirannya dipenuhi kekacauan. Kemarin, ia memeluk istrinya, memintanya untuk jujur, dan Rani mengiyakan. Ia bilang, ia punya bukti. Bukti bahwa ibunya, Bu Siti, mencoba meracuninya. Sebuah tuduhan yang begitu berat, begitu memilukan. "Mas, sini," bisik Rani. Ia meraih tas kecil di bawah bantalnya, mengeluarkan sebuah flash disk dan sebuah map. Ia memberikan keduanya pada Rangga. Ini semua buktinya." Rangga mengambil flash disk itu dengan tangan bergetar, memasukkannya ke laptop. Layar laptop menyala, dan suara bisikan Bu Siti dan Dina terdengar. "Obatnya sudah kuganti dengan obat beracun." Rangga menahan napasnya. Video menampilkan Dina dan Bu Siti yang sedang tertawa, penuh dengan keserakahan, membicarakan rencana mereka untuk menguasai harta Rangga. Percakapan itu panjang, rinci, dan kejam. Rangga melihat dan mendengar semuanya. Bagaimana ibunya merencanakan kematian istrinya, bagaimana adiknya merayakan itu. Air mata Rangga jatuh, membasahi tangannya. Ia tidak menangis karena sedih, tapi karena kemarahan dan rasa jijik yang luar biasa. Ia tidak bisa percaya bahwa darah dagingnya sendiri bisa sekejam itu. Setelah video selesai, ia membuka map. Di dalamnya, ada laporan laboratorium dari Faris. Nama-nama zat kimia yang mematikan, racun yang dirancang untuk membunuh perlahan, semuanya tertulis dengan jelas. "Mas, aku sudah tahu ini sejak awal. Aku pura-pura sakit. Aku pasang kamera tersembunyi. Aku menukar obat beracun itu dengan vitamin. Aku tidak akan membiarkan mereka menang." "Mas," kata Rani, suaranya mantap. Rangga menatap Rani dengan mata penuh kekaguman dan penyesalan. Kamu melakukannya sendirian? Saat aku tidak ada? Kenapa kamu tidak bilang?" "Aku tidak ingin membuatmu panik, Mas. Aku tahu kamu sedang bekerja keras di luar negeri. Aku tahu kamu akan datang, tapi aku tidak bisa menunggu. Aku harus melakukan sesuatu," jawab Rani, air matanya menetes. Rangga memeluk Rani erat-erat. "Terima kasih, sayang. Kamu sudah menyelamatkan hidupmu. Dan sekarang, aku akan membalas semua ini. Mereka harus membayar." Rani tersenyum. "Mas, aku sudah menyiapkan semuanya. Hari ini, kita akan undang semua keluarga besar. Kita akan mengadakan pesta. Pesta perayaan kesembuhanku. Aku sudah mengirim undangan, dan mereka sudah setuju." Rangga mengangguk, ia paham rencana Rani. "Kita akan hadapi mereka, sayang. Bersama." Sore harinya, rumah Rani dan Rangga dipenuhi oleh keluarga besar. Mereka datang dengan wajah sumringah, memeluk dan mencium Rani, mengucapkan selamat atas kesembuhannya. Rani tersenyum, menyambut mereka semua, sementara Rangga berdiri di sampingnya dengan wajah dingin. Di antara mereka, Bu Siti dan Dina datang. Wajah mereka penuh kebanggaan, merasa bahwa rencana mereka berhasil. "Selamat, Nak. Ibu sudah bilang kan, kamu akan sembuh kalau Rangga ada di sini," kata Bu Siti, memeluk Rani dengan erat. "Tentu saja, Bu. Berkat Ibu, saya bisa sembuh," jawab Rani, senyumnya dingin. Bu Siti tidak menyadari sindiran itu. Dina memeluk Rani. "Aku juga senang, Kak. Aku sudah bilang pada Ibu, kalau Kakak pasti akan sembuh." Rani tersenyum miring. "Tentu saja. Dan aku akan pastikan kamu dan Ibu akan menikmati setiap detik di pesta ini." Pesta dimulai. Musik diputar, hidangan disajikan, dan semua orang tertawa. Kecuali Rangga, Rani, dan ayahnya Bu Siti, yang datang dengan wajah murung. Mereka semua tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah makan malam, Rangga naik atas panggung kecil yang sudah disiapkan. Ia memegang mikrofon. "Terima kasih semuanya sudah datang. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Hari ini adalah hari perayaan. Perayaan kesembuhan istriku, Rani," kata Rangga, suaranya bergetar. Bu Siti dan Dina tersenyum bangga. Rangga melanjutkan, "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu saya, Bu Siti, yang sudah merawat Rani. Berkat Ibu, Rani bisa sembuh." Tepuk tangan terdengar. Bu Siti tersenyum,
melambaikan tangannya. Ia merasa di atas angin. Tapi, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, kata Rangga. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada kalian semua. Rangga memberi isyarat kepada Rani. Rani menekan sebuah tombol di ponselnya. Tiba-tiba, layar proyektor besar di belakang panggung menyala. Semua orang terdiam. Di layar, video pengakuan Bu Siti dan Dina mulai diputar. Suara mereka yang penuh keserakahan terdengar jelas. Obatnya sudah kuganti dengan obat beracun. Kita akan kuasai semua aset dan rumah mewah ini. Kita akan jadi orang kaya raya, Dina. Suara-suara itu memenuhi ruangan. Wajah Bu Siti dan Dina memucat, mata mereka membulat, seolah mereka melihat hantu. Mereka mencoba lari, tetapi ayah Bu Siti, yang sudah tahu rencana Rangga, menahan mereka. Bu, apa ini? Ini tidak mungkin, bisik salah satu anggota keluarga. Tidak, ini tidak benar. Ini editan. Ini palsu, teriak Bu Siti, histeris. Ia menunjuk Rani. Rani yang memanipulasi ini semua. Rangga meraih mikrofon. Ini bukan editan, Bu. Ini adalah bukti. Bukti bahwa ibu dan adikku mencoba meracuniku. Mereka meracuni istriku, Rani. Mereka ingin melihat Rani mati agar mereka bisa menguasai semua harta kami. Rangga menunjukkan laporan laboratorium dari Faris. Pil-pil yang ibu berikan adalah racun. Racun yang dirancang untuk membunuh istriku. Dan dia berhasil mendapatkannya. Dia berhasil membuat mereka sujud, memohon ampun. Bu Siti dan Dina terdiam. Air mata ketakutan menetes dari mata mereka. Mereka tidak bisa membantah. Mereka tahu, mereka sudah kalah. Ayah Bu Siti menatap putrinya dengan tatapan penuh kekecewaan. Ia tidak bisa percaya bahwa putrinya bisa berbuat sekejam itu. Rangga menatap Bu Siti dan Dina dengan tatapan dingin. Kalian sudah keterlaluan. Kalian sudah menghancurkan hidup kami. Dan sekarang saatnya kalian membayar. Suara teriakan histeris Bu Siti dan Dina masih menggema di seluruh ruangan. Bu Siti mencoba berontak, meronta-ronta di dalam cengkraman ayahnya, sementara Dina bersembunyi di balik sofa, menangis terisak-isak. Raut wajah para tamu undangan berubah. Ada yang merasa kasihan, tetapi sebagian besar merasa jijik. Mereka semua terdiam, tidak ada yang berani berbicara. Mereka hanya bisa menatap Rangga dan Rani, menunggu jawaban. Rangga menatap ibunya dengan tatapan penuh kekecewaan. Cukup, Bu. Semua sudah jelas. Rekaman video, laporan lab, dan semua bukti sudah ada. Ibu dan Dina sudah mengakui semuanya. Katanya, suaranya terdengar dingin dan tajam. Tidak, Rangga. Ini semua fitnah. Kamu tidak bisa percaya pada wanita ini, teriak Bu Siti, menunjuk Rani. Dia sudah mencuci otakmu. Dia merencanakan semua ini. Kamu harus percaya pada ibumu sendiri. Dina ikut menimpali. Kakak, kamu tidak bisa melakukan ini pada kami. Kami ini keluargamu. Kakak, ingat semua yang sudah kita lewati bersama? Kakak tidak bisa menyerahkan kami ke polisi. Rangga menutup matanya. Ia sudah muak mendengar semua kebohongan dan sandiwara itu. Ia memandang Rani, yang berdiri di sampingnya dengan wajah tenang. Ia melihat kelembutan dan kekuatan di mata Rani. Aku sudah tidak bisa percaya, Bu. Aku sudah melihat semuanya. Aku sudah mendengar semuanya. Kamu dan Dina mencoba membunuh istriku. Kamu mencoba mengambil alih semua yang aku miliki. Aku tidak bisa memaafkan kalian, kata Rangga, suaranya bergetar menahan amarah. Sekarang, kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Rangga mengeluarkan ponselnya, menelepon seseorang. Halo, Faris? Ya, kami sudah di sini. Kami butuh bantuanmu. Tak lama kemudian, sebuah mobil polisi tiba di depan rumah. 2 orang polisi masuk ke dalam, dan mendekati Rangga. Selamat malam, Pak Rangga. Kami datang atas laporan Anda, kata salah satu polisi. Bu Siti dan Dina langsung pucat pasi. Mereka tahu, ini bukan lelucon. Mereka tahu, mereka akan ditangkap. Tolong, Pak Polisi. Ini semua salah paham. Saya tidak bersalah, teriak Bu Siti,
histeris. Ibu tidak melakukan apapun. Rani yang menjebak ibu. Dina menangis, memohon pada Rangga. Kak, tolong aku. Jangan biarkan mereka menangkapku. Rangga menatap Dina dengan mata kosong. Ia tidak merasakan apa-apa. Ia sudah kehilangan rasa kasihan pada adiknya. Kalian sudah keterlaluan. Kalian sudah menghancurkan hidup kami. Sekarang, saatnya kalian membayar. Polisi mendekati Bu Siti dan Dina, memborgol tangan mereka. Bu Siti dan Dina tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menangis, memohon ampun, dan memohon pada Rangga. Tetapi Rangga tidak bergeming. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun belas kasihan. Setelah Bu Siti dan Dina dibawa ke dalam mobil polisi, suasana di ruang keluarga menjadi hening. Para tamu undangan masih terkejut. Mereka tidak bisa percaya bahwa keluarga sedekat Bu Siti bisa melakukan hal sekejam itu. Ayah Bu Siti, yang selama ini diam, mendekati Rangga dan Rani. Rangga, Rani, Bapak minta maaf. Bapak tidak tahu kalau Bu Siti dan Dina bisa sejahat ini. Bapak tidak bisa percaya. Katanya, suaranya bergetar. Bapak tidak salah. Ini bukan salah Bapak, kata Rani, suaranya lembut. Bapak boleh datang ke kantor polisi besok, kalau Bapak ingin tahu lebih lanjut. Setelah itu, para tamu undangan mulai pulang, satu persatu. Mereka meninggalkan rumah dengan perasaan campur aduk. Ada yang bersimpati, ada yang merasa jijik, dan ada juga yang masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Setelah semua orang pergi, Rangga dan Rani duduk di sofa, saling berpelukan. Rangga masih terdiam. Ia masih tidak bisa mencerna semua yang terjadi. Ia tidak bisa percaya bahwa ibunya, yang ia cintai, bisa berbuat sekejam itu. Mas, kamu tidak apa-apa? Tanya Rani, suaranya lembut. Rangga menggeleng. Aku tidak tahu, sayang. Aku tidak percaya. Kenapa ibu bisa sejahat itu? Apa salahku? Apa salahmu? Mas, ini bukan salahmu. Ini bukan salahku. Ini semua karena mereka serakah. Mereka hanya memikirkan uang dan harta. Mereka tidak punya hati nurani, kata Rani, memeluk Rangga erat-erat. Tapi, kita akan lewati ini bersama, Mas. Aku akan selalu ada di sisimu. Rangga mengangguk. Ia tahu, Rani adalah segalanya baginya. Ia tidak bisa hidup tanpanya. Ia berjanji, ia akan menjaga Rani, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Keesokan harinya, Rangga dan Rani pergi ke kantor polisi. Mereka bertemu dengan Faris, yang sudah menunggu mereka. Faris membawa mereka ke ruang interogasi, di mana Bu Siti dan Dina sudah menunggu. Wajah mereka terlihat lelah, mata mereka sembab, dan rambut mereka kusut. Mereka terlihat seperti orang yang sudah kehilangan segalanya. Rangga, Rani, tolong, Nak, Ibu mohon. Ibu tidak bersalah. Ibu tidak melakukannya, teriak Bu Siti, suaranya serak. Jangan bohong, Bu. Kami sudah punya buktinya. Kami sudah tahu semuanya, kata Rangga, suaranya dingin. Faris menunjukkan bukti-bukti yang mereka miliki. Rekaman video, laporan lab, dan semua kesaksian dari para saksi. Bu Siti dan Dina tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menangis, memohon ampun, dan memohon agar mereka dibebaskan. Tetapi Rangga tidak bergeming. Ia tahu, ini adalah keputusan yang benar. Ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan bagi Rani. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. 2 hari berlalu sejak malam yang penuh gejolak itu. Malam di mana kebenaran terungkap dan kebohongan yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Rumah Rani dan Rangga terasa sunyi, namun bukan lagi sunyi yang penuh ketakutan, melainkan sunyi yang penuh kedamaian. Bu Siti dan Dina kini mendekam di balik jeruji besi, menanti proses hukum yang akan mengadili mereka. Pagi itu, Rangga dan Rani duduk di ruang keluarga, laptop di pangkuan mereka. Faris, sang detektif sekaligus pengacara, duduk di hadapan mereka, menjelaskan. Laporan media sudah menyebar, Rangga. Kasus ini menjadi berita utama di mana-mana. Semua orang terkejut,
Bagaimana seorang ibu dan anak perempuannya bisa setega itu merencanakan pembunuhan terhadap menantu dan saudara iparnya sendiri demi harta, kata Faris, sambil menunjukkan beberapa artikel berita online yang menampilkan wajah Bu Siti dan Dina. Rangga menatap foto ibunya yang terlihat kusut. Perasaan sedih dan amarah bercampur aduk di dadanya. Mereka harus menanggung akibatnya, Faris. Aku ingin mereka diproses sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada keringanan. Tentu saja. Kami akan mendakwa mereka dengan pasal percobaan pembunuhan berencana dan konspirasi kriminal. Dengan semua bukti yang kita miliki, termasuk rekaman video, laporan forensik, dan kesaksian kamu dan Rani, kasus ini sangat kuat, jelas Faris. Polisi juga sudah menemukan Pak dosen yang disebutkan Dina dalam rekaman. Dia adalah seorang mantan dosen kimia yang dipecat karena terlibat dalam penjualan zat berbahaya. Dia sudah mengakui semua perbuatannya dan menjadi saksi kunci. Rani merasa lega. Jadi, semua bukti sudah lengkap? Tanyanya. Sudah sangat lengkap, Rani. Rencana mereka sudah terbongkar total. Tidak ada lagi celah untuk mereka berbohong, kata Faris, tersenyum bangga. Di balik jeruji besi, Bu Siti dan Dina berada dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian mewah. Rambut mereka acak-acakan, wajah mereka pucat, dan mata mereka sembab. Mereka ditempatkan dalam sel yang sama, namun hubungan mereka kini dipenuhi oleh kebencian. Ini semua salahmu, Dina. Kalau bukan karena ide gilamu, kita tidak akan di sini, teriak Bu Siti, menuding putrinya. Salahku? Ibu yang setuju, Bu. Ibu yang ambil obatnya. Ibu yang memasukkannya ke dalam makanan Rani. Ibu yang paling bersemangat membayangkan hidup mewah di rumah itu. Balas Dina, tak kalah sengit. Ibu yang terlalu rakus. Ini semua salah ibu. Mereka saling menyalahkan, memaki satu sama lain, melupakan semua rencana dan impian yang pernah mereka bangun bersama. Mereka tidak lagi menjadi satu tim. Mereka adalah dua orang pecundang yang saling menyalahkan atas kegagalan mereka. Suara teriakan mereka terdengar hingga ke sel-sel lain. Para tahanan lain menatap mereka dengan tatapan sinis. Mereka, yang selama ini menganggap diri mereka lebih tinggi dari siapapun, kini menjadi tontonan, bahan tertawaan. Bu Siti dan Dina mencoba menelepon keluarga besar, memohon bantuan. Namun, tak satu pun dari mereka yang mau mengangkat. Mereka tahu, seluruh keluarga besar sudah muak dengan tingkah laku mereka. Ayah Bu Siti bahkan tidak mau menjenguk mereka. Ia merasa malu dan kecewa dengan perbuatan putrinya. Sore itu, Rangga dan Rani datang ke kantor polisi untuk menjenguk mereka. Mereka berdiri di depan jeruji, menatap Bu Siti dan Dina yang terlihat sangat menyedihkan. Kalian datang untuk menertawakan kami, kan? Tanya Bu Siti, suaranya parau. Tidak, Bu. Kami datang untuk melihatmu. Kami ingin memastikan kamu baik-baik saja, kata Rangga, suaranya dingin, namun ada sedikit rasa kasihan di matanya. Kami tidak butuh kasihan kalian. Kami tidak bersalah. Kamu harus percaya pada ibumu, Rangga. Keluarkan kami dari sini, teriak Bu Siti, memukul-mukul jeruji. Rangga menggeleng. Sudah cukup, Bu. Sudah terlalu banyak kebohongan. Ibu tidak akan bisa lagi menipu siapapun. Semua sudah hancur. Keluarga besar sudah tahu. Media sudah tahu. Sekarang, kalian harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan kalian. Dina, yang selama ini diam, tiba-tiba menangis terisak-isak. Kak Rangga, tolong maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku hanya ikut-ikutan. Aku janji, aku tidak akan pernah mengulanginya lagi, katanya, memohon. Rani menatap Dina. Ia tidak merasakan apa-apa. Ia sudah terlanjur sakit hati. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Kamu merencanakan pembunuhanku. Kamu tertawa di video. Kamu ingin melihatku mati. Jangan berbohong lagi, Dina. Semua sudah hancur. Rangga meraih tangan Rani. Ayo, sayang. Kita sudah selesai di sini. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Mereka meninggalkan Bu Siti dan Dina, yang kini hanya bisa menangis histeris. Mereka tahu, mereka sudah tidak punya harapan. Mereka tahu, semua yang mereka miliki sudah hancur.
Kebohongan yang mereka bangun selama ini sudah runtuh. Mereka hanya bisa menyesali perbuatan mereka. Namun, penyesalan itu datang terlambat. 1 bulan telah berlalu. Bulan yang terasa seperti tahun. Rumah yang dulu hangat kini terasa asing, penuh kenangan pahit. Rangga dan Rani jarang menghabiskan waktu di sana. Mereka lebih sering menginap di apartemen kecil yang Rangga miliki, mencoba melupakan mimpi buruk yang telah mereka alami. Hari ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu, hari persidangan pertama. Hari di mana Bu Siti dan Dina akan menghadapi keadilan. Pagi itu, Rangga dan Rani datang ke pengadilan. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, melambangkan duka atas kehancuran keluarga mereka. Mereka berjalan berdampingan, tangan Rangga menggenggam erat tangan Rani, memberikan kekuatan. Di dalam ruang sidang, suasana terasa tegang. Media memenuhi setiap sudut ruangan, lampu kamera berkedip-kedip, sorot mata para wartawan mengarah pada mereka. Di sisi lain, Bu Siti dan Dina duduk di kursi terdakwa. Mereka terlihat kurus, pucat, dan tidak terawat. Rambut mereka kusut, dan wajah mereka penuh ketakutan. Mereka bukan lagi wanita sombong yang dulu tertawa-tawa merencanakan kejahatan. Mereka adalah 2 orang pecundang yang ketakutan, menanti hukuman. Sidang dimulai. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan. Suaranya terdengar lantang dan tegas, memenuhi seluruh ruangan. Percobaan pembunuhan berencana dan konspirasi kriminal. Hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup. Bu Siti dan Dina gemetar mendengarnya. Pengacara mereka, yang disewa oleh ayah Bu Siti, mencoba melakukan pembelaan. Ia mengklaim bahwa ini adalah salah paham, bahwa kliennya tidak bersalah. Namun, semua itu sia-sia. Faris, sebagai pengacara Rangga dan Rani, melangkah maju. Ia memutar rekaman video, menampilkan percakapan Bu Siti dan Dina dengan jelas. Suara mereka memenuhi ruangan, setiap kata-kata kejam yang mereka ucapkan, setiap tawa yang mereka lontarkan, terdengar begitu nyata. Dan ini, Yang Mulia Hakim, kata Faris, sambil menunjukkan laporan forensik. Pil-pil yang diberikan terdakwa kepada klien saya, mengandung zat kimia mematikan yang dirancang untuk membunuh korban secara perlahan. Ini bukan salah paham, Yang Mulia. Ini adalah pembunuhan yang sudah direncanakan. Bu Siti dan Dina menundukkan kepala. Mereka tidak bisa membantah. Mereka tahu, semua bukti itu nyata. Mereka tahu, mereka sudah kalah. Dina, ini semua salahmu, bisik Bu Siti. Suaranya parau. Salahku? Ibu yang bilang kalau kita akan kaya. Ibu yang serakah, balas Dina, matanya memerah. Suasana di ruang sidang menjadi kacau. Hakim menenangkan mereka, tetapi mereka sudah tidak bisa berhenti. Pertengkaran mereka menjadi tontonan, sebuah ironi pahit dari hubungan yang dibangun di atas keserakahan. Setelah semua saksi dan bukti disajikan, hakim meminta waktu untuk mempertimbangkan putusannya. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke ruang sidang. Bu Siti dan Dina terlihat lebih putus asa. Majelis hakim, setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, kami memutuskan bahwa terdakwa, Bu Siti dan Dina, bersalah atas dakwaan percobaan pembunuhan berencana dan konspirasi kriminal. Kata hakim, suaranya tenang, namun menusuk. Rangga memejamkan mata, memeluk Rani. Rani meneteskan air mata. Air mata kelegaan. Setelah sekian lama, akhirnya keadilan datang. Untuk perbuatan yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan, kami menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara untuk Bu Siti, dan 10 tahun penjara untuk Dina, kata hakim, mengetuk palu. Bu Siti dan Dina berteriak histeris, mencoba berontak, memohon ampun, dan memohon pada Rangga. Rangga, nak, tolong. Ibu mohon. Ibu tidak ingin dipenjara, teriak Bu Siti. Kak, tolong aku. Aku tidak bisa di sini, teriak Dina. Rangga menatap mereka dengan mata kosong. Ia tidak bisa lagi merasakan apa-apa. Ia hanya bisa menatap mereka, yang kini harus membayar mahal atas perbuatan mereka. Rangga dan Rani meninggalkan ruang sidang. Mereka tidak mengucapkan kata-kata. Mereka hanya berjalan berdampingan, tangan mereka saling menggenggam. Mereka tahu, ini adalah akhir dari satu babak kehidupan mereka, dan awal dari babak yang baru. Beberapa hari kemudian,
Rangga datang ke penjara untuk menjenguk ibunya. Ia duduk di hadapan Bu Siti, yang kini terlihat jauh lebih tua dari usianya. "Rangga, ibu minta maaf," kata Bu Siti, suaranya bergetar. Ibu menyesal. Tolong maafkan ibu." Rangga menatap ibunya. Ia tidak bisa melupakan semua yang sudah terjadi. Ia tidak bisa melupakan bagaimana ibunya mencoba membunuh istrinya. "Bu, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa melupakan. Aku tidak akan pernah bisa melupakan." "Jadi, kamu tidak akan membebaskan ibu?" tanya Bu Siti, matanya memohon. Rangga menggeleng. "Tidak, Bu. Ibu harus menanggung hukuman atas perbuatan ibu. Aku tidak bisa membebaskanmu." Rangga bangkit. Aku akan datang lagi, Bu. Tapi tidak sekarang. Aku butuh waktu." Rangga meninggalkan ibunya, yang kini hanya bisa menangis terisak-isak. Ia tahu, ia sudah membuat keputusan yang benar. Ia harus melindungi Rani, dan ia harus memastikan keadilan ditegakkan. 2 tahun telah berlalu sejak malam di mana kebenaran terungkap. 2 tahun yang penuh dengan penyembuhan, pertumbuhan, dan awal yang baru. Rumah megah yang menjadi saksi bisu kejahatan telah dijual. Rangga dan Rani tidak ingin lagi berada di sana. Mereka tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang masa lalu yang kelam. Mereka memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah baru yang lebih sederhana, jauh dari kota, di mana mereka bisa membangun hidup baru yang penuh dengan kedamaian. Rumah baru mereka adalah sebuah hunian minimalis yang dikelilingi taman kecil. Tidak ada kemewahan yang mencolok, tidak ada barang-barang mahal yang dulu mereka banggakan. Namun, rumah itu terasa jauh lebih hangat. Dinding-dindingnya dihiasi dengan foto-foto mereka, tawa mereka, dan setiap sudutnya diisi dengan cinta. Rani, yang kini sudah sembuh total, tidak lagi menjadi ibu rumah tangga biasa. Ia menggunakan pengalaman pahitnya untuk membantu orang lain. Ia mendirikan sebuah yayasan bernama Harapan Baru, sebuah wadah untuk membantu para wanita yang menjadi korban kekerasan, penipuan, dan pengkhianatan dalam keluarga. Ia memberikan dukungan moral, bantuan hukum, dan pelatihan keterampilan agar para wanita itu bisa bangkit dan mandiri. Suatu hari, saat ia sedang mengajar di yayasan, Rani menerima telepon dari Rangga. "Sayang, hari ini, yayasanmu diresmikan oleh wali kota. Aku bangga padamu," kata Rangga, suaranya terdengar bahagia. Rani tersenyum. Ia tidak menyangka hidupnya akan berubah total. Ia tidak pernah menyangka, dari sebuah pengalaman pahit, ia bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi memikirkan uang, ia tidak lagi memikirkan harta. Yang terpenting baginya adalah bisa membantu orang lain, bisa melihat mereka tersenyum, dan bisa membagikan cerita hidupnya agar mereka tidak merasa sendirian. Di sisi lain, Bu Siti dan Dina kini sudah menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Mereka dipenjara di balik jeruji besi, menghadapi hukuman yang sudah dijatuhkan. Mereka bukan lagi wanita sombong yang dulu tertawa-tawa. Wajah mereka terlihat pucat, mata mereka cekung, dan rambut mereka kusut. Mereka hanya bisa menyesal, tetapi penyesalan itu datang terlambat. Suatu hari, mereka sedang menonton berita di televisi penjara. Tiba-tiba, wajah Rani muncul di layar. Rani terlihat cantik, anggun, dan bahagia. Ia sedang memberikan pidato di peresmian yayasannya, dengan wajahnya yang berseri-seri. "Rangga dan saya telah mengambil langkah hukum yang tegas terhadap mereka yang telah menyakiti kami. Kami percaya bahwa keadilan harus ditegakkan. Namun, kami juga percaya bahwa hidup harus terus berjalan. Saya mendirikan yayasan ini untuk membantu mereka yang mengalami hal serupa. Saya ingin memberitahu mereka bahwa meskipun hidup terasa sangat sulit, selalu ada harapan. Bahwa dari sebuah penderitaan, kita bisa menemukan kekuatan, dan dari sebuah kegelapan, kita bisa menemukan cahaya," kata Rani, suaranya terdengar mantap. Melihat wajah Rani yang bahagia, Bu Siti dan Dina merasa cemburu, marah, dan menyesal. Mereka melihat bagaimana Rani, wanita yang dulu mereka anggap lemah, kini menjadi seorang pahlawan. Mereka melihat bagaimana Rani, wanita yang dulu mereka ingin bunuh, kini menjadi simbol kekuatan dan harapan bagi banyak orang. "Lihat, dia bahagia. Dia berhasil. Padahal kita yang ingin mengambil hartanya," teriak Dina,
menunjuk layar televisi. Dia yang bodoh. Dina? Dia yang bodoh. Teriak Bu Siti, air matanya menetes. Kita yang bodoh. Kita yang bodoh. Kenapa kita bisa sebodoh ini? Mereka tidak lagi bisa menahan amarah dan penyesalan. Mereka hanya bisa menangis, memaki diri sendiri, dan menyadari bahwa mereka telah kalah. Mereka telah kehilangan segalanya. Mereka telah kehilangan kebebasan, harga diri, dan kebahagiaan. Mereka kini hanya memiliki penyesalan seumur hidup. Pesan moral. Kisah Rani adalah cerminan dari kehidupan. Bahwa kekayaan dan kebahagiaan tidak bisa diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Tetapi dari seberapa banyak cinta, kedamaian, dan ketenangan yang kita rasakan. Sifat serakah dan iri hati hanya akan menghancurkan diri sendiri. Kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dari penderitaan orang lain. Sebaliknya, kebahagiaan sejati akan datang ketika kita bisa memaafkan, melepaskan, dan memulai hidup yang baru. Cerita ini berakhir di sini. Terima kasih sudah mengikuti kisah Rani, Rangga, Bu Siti, dan Dina sampai selesai. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu menyebarkan kebaikan, ya.